Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang dari YouTube ada, bagus ya. Apa beda analogi dan perumpamaan? Ya. Ya, untuk menjawab dari ada yang bertanya di YouTube, maka Kak Noven membuatkan konten ini. Apa beda analogi dan perumpamaan? Akan Kak Noven urai bertahap ya, secara terstruktur ya. Pertama kita akan bahas tentang analogi. Definisi umum analogi itu adalah proses membandingkan dua hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan struktural atau relasional untuk menjelaskan atau menguatkan pemahaman terhadap suatu konsep. Contoh umumnya, otak manusia adalah seperti komputer. Bukan karena keduanya identik, tetapi karena cara memproses informasi bisa dibandingkan. Itu contoh umumnya. Nah, definisi fungsional yang bisa kita kaitkan dengan logika ataupun filsafat, analogi itu digunakan sebagai alat berpikir dan argumen induktif dalam logika untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan kesamaan pola. Biasanya ini juga dipakai untuk orang-orang dalam pengajaran Alkitab ataupun menjelaskan sesuatu. Sedangkan perumpamaan atau bisa disebut juga parable ataupun bisa digunakan juga dalam peribahasa gitu, juga perumpamaan juga bisa ya. Itu memiliki definisi umum. Perumpamaan adalah cerita singkat yang menggunakan elemen kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pelajaran moral, spiritual ataupun praktikal. Misalnya ketika kita negur anak gitu loh, kita memberikan perumpamaan sesuatu gitu loh, atau kita ketika mau memasukkan nilai-nilai ke anak-anak gitu. Nah, contoh misalnya juga bisa seperti ini, contoh umumnya ya. Bagai air di daun talas. Nah, itu kan gambaran orang yang tidak punya pendirian. Seperti itu. Tapi kalau dari tinjauan secara teologisnya dalam konteks Injil, perumpamaan adalah kisah alegoris yang diajarkan Yesus untuk menyampaikan kebenaran kerajaan Allah secara tersirat, namun tajam dan kontekstual. Contoh, perumpamaan tentang anak yang hilang pada Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Nah, ini baca sendiri ya. Saya yakin kalian akan membacanya. Lalu, perbedaan utama antara analogi dengan perumpamaan. Kita tinjau misalnya dari aspek bentuk. Analogi itu perbandingan langsung, logis ataupun visual. Ya, bisa bersifat logis ataupun visual. Sedangkan perumpamaan itu cerita atau narasi dengan makna tersirat. Aspek kedua yaitu tujuan. Tujuan itu analogi mempermudah pemahaman konsep. Kalau perumpamaan itu menyampaikan pelajaran spiritual atau moral. Digunakannya seperti itu tujuannya, ya. Secara struktur, analogi itu menggunakan dua entitas yang disandingkan. Misalnya A mirip B karena bla 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 gitu, ya. Tapi kalau perumpamaan secara strukturalnya, narasi berisi tokoh, peristiwa, dan ada klimaksnya cerita gitu, ya. Kalau kita tinjau dari pendekatan analogi itu bersifat kognitif dan logis, sedangkan perumpamaan itu bersifat imajinatif dan naratif. Nah, kalau kita tinjau dari fungsi utama ya pada analogi, fungsi utamanya itu apa? Fungsi utama pada analogi
itu penjelasan berupa argumentasi ataupun persuasi gitu ya, bisa berupa penjelasan, argumentasi dan persuasi. Tapi kalau perumpamaan ya, kalau perumpamaan dari tinjauan aspek fungsi utama itu bersifat instruksi, refleksi dan koreksi gitu ya, fungsi utamanya. Kalau kita tinjau dari aspek kekuatan misalnya ya, untuk analogi itu bisa untuk mengklarifikasikan sesuatu atau mengargumenkan sesuatu ya. Jadi untuk klasifikasi ataupun untuk argumentasi. Sedangkan pada perumpamaan itu tujuannya itu untuk kekuatannya itu pada transformasi hati dan kesadaran, atau memancing untuk memiliki kesadaran dan mengambil keputusan melakukan transformasi hati gitu. Itu tujuannya perumpamaan. Kalau dari segi kekuatannya ya. Kalau dari aspek kelemahan, untuk analogi rentan terhadap overgeneralisasi atau juga bisa terjebak pada sesat pikir ya, atau kesalahan berlogika. Sedangkan perumpamaan di dalam kelemahannya bisa ditafsirkan ganda ataupun ambigu, ataupun interpretasi setiap orang bisa berbeda. Makanya ketika kita mengajarkan itu, kita perlu tanyakan, yang kamu ngerti itu apa? Coba uraikan. Biasanya seperti itu yang dilakukan oleh Kak Noven ya ke orang-orang. Lalu kita akan lihat dari perspektif secara kekristenannya ya, dalam kitab suci dan dalam teologinya apa. Analogi itu dipakai oleh para nabi dan rasul, misalnya analogi tubuh dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27 ya. Sedangkan perumpamaan dipakai langsung oleh Yesus, plus minus ada 30-an lebih ya perumpamaan dalam Injil kira-kira. Kak Noven tidak ngitungin secara pastinya, tapi dulu pernah iseng ngitung, kalau nggak salah ya kisaran 30 lah. Nah, analogi itu kalau kita lihat dari sisi lain itu tuh seperti Bapak Gereja Klasik, atau kalau di Katolik sebutnya sebagai Santo Santa gitu ya, seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Anselmus, itu menggunakan analogi untuk menjelaskan atribut-atribut Allah gitu ya. Sedangkan kalau perumpamaan itu digunakan untuk mengungkap misteri kerajaan Allah kepada yang mau mendengar. Seperti kita bisa lihat dari firman Tuhan pada kitab Markus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Sedangkan untuk berikutnya, teologi analogi itu ada yang namanya analogi entis dan analogi fidei. Sedangkan untuk perumpamaan sebagai alat pewahyuan dan pengujian hati, itu bisa kita lihat dari Lukas 8 ayat 10. Nah, apa gunanya analogi dan filsafat, keterkaitannya dengan dunia filsafat ya? Kalau kita lihat dari aspeknya Aristoteles ya, dari aspek Aristoteles ini analogi itu digunakan sebagai dasar untuk beretorika atau logos ya, keterkaitannya dengan logos. Sedangkan perumpamaan itu lebih ke arah etos patos gitu ya, etos dan patosnya gitu. Kalau kita lihat dari Plato, bagaimana Plato menggunakan analogi itu allegory of the cave ya. Kalau pernah belajar itu panjang ya, nggak akan Kak Noven jelasin sekarang, kalian cari sendiri bisa. Adalah bentuk perumpamaan yang bersifat filosofis. Sedangkan perumpamaan itu sama digunakan untuk menunjukkan transisi dari dunia maya ke dunia nyata. Jadi logos ke neotos gitu. Nah, kalau dari pandangan Aquinas ya,
Analogi digunakan untuk memahami Allah secara proporsional, sedangkan perumpamaan dianggap lebih pastoral, bukan metafisikal. Nah, itu dari sudut pandang filsafatnya ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pola apa tujuan dan aplikasinya dari analogi dan perumpamaan. Kita akan tinjau dari dimensi teologisnya dulu. Analogi itu menjelaskan realitas ilahi dengan bahasa manusia, yang dikenal juga dengan analogia entis atau fidei, ya. Kalau perumpamaan itu mengungkapkan rahasia kerajaan Allah secara kontekstual dan personal. Nah, kalau kita lihat dari dimensi pendidikan, ya, gunanya itu apa? Analogi itu menolong pemahaman konsep yang sulit dengan jembatan pengetahuan yang familiar. Ini biasa sering saya gunakan ketika saya mengajar fisika ataupun mengajar kimia gitu, ataupun juga matematika yang bersifat abstrak ya. Tapi kalau perumpamaan itu membentuk hati, bukan hanya nalar. Jadi tujuannya itu tadi yang seperti Kak Noven jelasin sebelumnya itu, tujuannya itu adalah transformasi hati, ya, untuk perumpamaan. Sedangkan analogi tadi kan bertujuan untuk belajar untuk memahami secara logisnya, ya. Nah, kalau ditinjau dari aspek retoris untuk analogi itu mempengaruhi, tujuannya itu untuk mempengaruhi logika dari audiens, membantu untuk berlogika gitu. Sedangkan perumpamaan itu untuk menggugah emosi dan hati nurani gitu loh, supaya tergeraklah, tujuannya seperti itu. Dan kalau dari aspek homiletik atau khotbah ya, untuk berhomili gitu, analogi itu seperti untuk sebagai alat bantu ilustratif gitu. Sedangkan perumpamaan itu alat pewahyuan dan untuk menegur hati kita, ya, kesadaran secara rohani kita juga gitu. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari analogi lebih dahulu ya? Analogi punya kelebihan satu, itu membantu menjelaskan konsep secara sederhana. Jadi lebih menyederhanakan, walaupun tadi sudah Kak Noven singgung di atas, ada berpotensi untuk terjadinya celah juga ya. Kedua, digunakan dalam sains, juga bisa digunakan dalam teologi, hukum, dan juga pendidikan, ya. Yang ketiga itu memicu proses berpikir kritis dan deduktif. Nah, apa kekurangannya? Ya, tadi sudah Kak Noven singgung juga di atas tadi ya, sebenarnya Kak Noven ulang. Kekurangannya apa? Tidak selalu presisi, bisa misleading, tergantung juga interpretasi orang yang belajar memahaminya dan juga bagaimana orang itu menjelaskan. Yang kedua, kekurangannya adalah dari analogi bisa disalahgunakan untuk membenarkan asumsi yang salah, bisa terjebak pada fallacy ataupun false analogi, ya. Lalu kita masuk yang fase keduanya, yaitu tadi analogi. Sekarang kita masuk ke perumpamaan. Apa kelebihan perumpamaan? Satu, menyentuh hati melalui kisah hidup, ya kan. Misalnya ada juga apa ya tuh Kak Noven pernah bahas, cuman lupa ya istilahnya. Someday lah Kak Noven jelasin kalau sudah ingat ya. Kelebihannya dari perumpamaan itu tadi, satu, menyentuh hati melalui kisah hidup. Kedua, mudah diingat dan diceritakan. Jadi orang biasanya lebih gampang mencerna kalau untuk perumpamaan juga ya. Untuk ingat nih waktu itu perumpamannya ini gitu. Kita kan as a human cenderung seperti itu ya. Ketiga, itu multilapis dalam makna. Jadi bisa menjangkau dari anak-anak hingga teolog senior, ataupun kalau dibahasakan bisa untuk para veteran yang mendalami firman Tuhan gitu.
Nah, kekurangannya satu itu rentan terhadap salah tafsir tanpa bimbingan untuk perumpamaan. Kedua, kadang membuat pendengar yang keras hati makin bingung. Itu bisa kita lihat dari Matius pasal 13 ayat 13 sampai dengan 15 kalau nggak salah ya. Nah, lalu berikutnya, apa kira-kira persamaan analogi dan perumpamaan? Kita lihat dari aspek ataupun dimensi di mana itu sama-sama bersifat ilustratif, ya. Bersifat ilustratif, jadi menjelaskan yang abstrak lewat hal yang konkret gitu, ya. Dimensi ataupun aspek yang kedua itu bersifat mediatif. Maksudnya apa? Membantu menjembatani pemahaman antara realitas yang realitas tinggi seperti spiritual ataupun teologis yang juga bisa menjadi pengalaman sehari-hari, ya. Jadi gampang kita membayangkannya karena itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu baik analogi maupun perumpamaan itu membutuhkan interpretasi, ya. Jadi keduanya bukan makna harafiah atau literal, tapi perlu hermeneutik, ya, perlu dimengerti maknanya, tujuan maknanya itu apa gitu. Nah, aspek yang berikutnya adalah dapat digunakan bersamaan. Jadi banyak perumpamaan Yesus yang menyertakan juga analogi internal, misalnya perumpamaan talenta. Nah, itu juga sama dengan analogi tanggung jawab spiritual, seperti itu kira-kira. Nah, sebagai penutupnya ya, kita akan lihat, Kak Noven akan ajak berpikir secara sinergi dan aplikatifnya itu apa gitu, ya. Aplikasi reflektifnya itu apa gitu. Nah, dalam konteks kekristenan, baik analogi maupun perumpamaan adalah dua bentuk komunikasi yang bersumber dari inkarnasi sabda ataupun pemahaman terhadap firman Tuhan, ya, bersumber dari firman Tuhan itu sendirilah, ya. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyatakan yang tidak kelihatan lewat yang kelihatan. Misalnya seperti ini. Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Itu bisa kita baca dari firman Tuhan Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Yang lebih kurang bunyinya seperti ini. Maaf kalau Kak Noven salah. Ia adalah perumpamaan hidup dari kasih dan keadilan Allah, dan sekaligus analogi sempurna tentang bagaimana Allah menghendaki manusia hidup. Nah, bagaimana untuk gunanya dalam pengajaran secara kekristenan, ya? Reflektif apa yang bisa kita targetkan lah gitu, ya. Kalau kita lihat dari aspek ataupun dimensi ataupun elemen analogi, ya, itu pertanyaan panduannya bisa berupa apa dua hal yang berbeda yang memiliki struktur serupa untuk memperjelas konsep rohani misalnya, ya. Kalau perumpamaan, kira-kira itu apa kasih sederhana yang bisa menghidupkan pesan firman dalam konteks audiens. Nah, untuk evaluasinya itu apakah ilustrasi ini atau yang kita sampaikan itu bisa membawa terang atau justru malah semakin gak jelas atau malah jadi kabut lah dalam pemahaman kita gitu, ya, atau malah membuat kita itu malah bingung gitu, ya.
Nah, demikian perbedaan antara penjabaran singkat antara analogi dan perumpamaan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.